warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya dari jurusan Pendidikan Biologi kelas B. Saya di sini akan menjelaskan proses ekspresi gen, di mana proses ekspresi gen itu dibagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Pada tahap transkripsi, dia itu terjadi di nukleus atau inti sel, sedangkan translasi itu dia terjadi di sitoplasma. Nah, pada proses transkripsi itu DNA sebagai cetakan untuk membentuk mRNA, sedangkan translasi mRNA yang sudah dibentuk tadi akan diterjemahkan menjadi protein. Nah, saya akan menjelaskan dulu pada tahapan yang pertama, yaitu transkripsi. Nah, di mana tahap transkripsi ini terjadi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, untuk tahapan pertama yaitu inisiasi. Nah, pada inisiasi ini kita andaikan saja di sini sebagai molekul DNA yang memiliki rantai yang saling sambung menyambung. Nah, pada bagian DNA ini ada yang namanya promoter, di mana promoter ini merupakan tempat yang nantinya menjadi awalan untuk transkripsi. Nah, pada tahap inisiasi ada yang namanya akan datang enzim, yaitu enzim RNA polimerase. Enzim RNA polimerase yang akan menempel pada bagian promoter ini. Nah, kemudian enzim RNA polimerase ini akan membuka ikatan ganda pada DNA sehingga ikatannya itu terlepas. Ini penggambaran pada DNA yang terlepas ikatannya karena aktivitas dari enzim RNA polimerase ini yang menyebabkan ikatan gandanya itu terlepas. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahap elongasi, di mana elongasi ini enzim RNA polimerase akan membentuk namanya mRNA pada cetakan DNA template. Cetakan DNA template ini di sini. Nah, rantai template ini akan menjadi cetakan untuk membentuk mRNA. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap terminasi, di mana terminasi ini merupakan tahap akhir pada transkripsi. Nah, enzim RNA polimerase ini akan sampai pada DNA, akan mencapai tempat pada DNA yang disebut dengan terminator. Nah, DNA yang sampai di terminator ini menandakan bahwa ini adalah akhir dari transkripsi. Nah, setelah dia sampai di terminator, mRNA yang sudah terbentuk ini, mRNA yang sudah terbentuk itu akan dilepaskan, dan enzim RNA polimerase ini dia tidak bekerja lagi sehingga menjadi semuanya itu terpisah. Nah, mRNA ini akan keluar dari nukleus, menuju sitoplasma untuk menjalani proses translasi. Nah, sebelum kita menuju proses translasi, kita perkenalkan dulu dengan molekul tRNA. Nah, di mana tRNA ini pada hasil dari transkripsi ini dia menghasilkan yang namanya mRNA yang bentuknya itu memanjang, sedangkan tRNA ini dia banyak sekali terdapat di sitoplasma.
sitoplasma yang berperan dalam proses translasi. Nah, tRNA ini bentuknya itu seperti daun semanggi yang akan membawa asam amino ini. Membawa asam amino, dia akan menempel di sini. Asam amino. Nah, di mana asam amino ini merupakan bahan baku pada protein. Bahan baku pada protein yang dibawa oleh tRNA ini. Nah, kita menuju pada tahap kedua yaitu translasi. Nah, di mana tadi mRNA yang dihasilkan dari transkripsi itu akan dikeluarkan dari nukleus untuk menjalani proses translasi. Nah, translasi ini juga terjadi melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu inisiasi. Nah, pada proses translasi dia terjadi dengan bantuan organel yang namanya yaitu ribosom. Yang namanya ribosom, di mana pada proses translasi ini mRNA dan ribosom ini akan bersatu. Di mana ribosom ini dia memiliki 3 ruangan, yaitu ruangan E, P, dan A. Ruangan E, P, dan A. Nah, setelah ribosom dan mRNA ini bersatu, maka akan datang yang namanya tRNA yang membawa asam amino, pada ruangan P ini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, tahap elongasi. Di mana tahap elongasi ini diawali dengan datangnya tRNA yang kedua yang menuju ke ruangan A. Kemudian asam amino yang sudah ada, asam amino yang berada pada tRNA yang pertama tadi itu akan diberikan kepada tRNA yang baru datang. Jadi tRNA yang baru datang akan diberikan asam aminonya kepada tRNA yang baru datang. Nah, kemudian akan dilanjutkan pada gambar berikut, di mana tRNA yang pertama kali datang itu dia sudah tidak membawa lagi asam amino, dan tRNA yang baru datang ini dia akan membawa asam amino. Dia akan membawa 2 asam amino. Nah, setelah itu dia dilanjutkan dengan gambar berikut, di mana di sini dilanjutkan dengan ribosom. Ribosom itu dia akan bergeser sehingga asam amino yang tidak memiliki asam amino ini akan berada pada ruangan E, sedangkan asam amino tRNA yang membawa 2 asam amino ini akan berada pada ruangan P ini. Nah, kemudian proses selanjutnya yaitu di mana tRNA yang tidak membawa asam amino ini akan dilepaskan dari ruangan E, sehingga ruangan E dan A itu
Jadi dari mRNA sampai menjadi sudah sampai pada garis stop. Nah, setelah sampai di garis stop, enzim RNA polimerase ini akan dikeluarkan. Kemudian mRNA dan ribosom ini akan terlepas. Akhirnya semuanya itu mereka akhirnya mereka itu akan terlepas semuanya. Nah, kemudian asam amino yang disambung-sambungkan ini, asam amino yang disambung-sambungkan ini, di mana tadi setelah sampai pada garis stop dia apa yang terjadi yaitu yang terjadi adalah asam amino yang disambung-sambungkan. Nah, asam amino yang disambung-sambungkan ini merupakan protein. Di mana protein yang nantinya digunakan untuk keperluan tubuh. Di mana protein ini dia dihasilkan dari gabungan banyak sekali asam amino, sehingga dia ini bisa membentuk enzim, membentuk hormon pertahanan tubuh dan lain-lain. Nah, di mana tadi inisiasi ini adalah dia penggolongan, sedangkan elongasi itu dia pembentukan atau pemanjangan. Sedangkan terminasi adalah terlepasnya asam amino mRNA dan ribosom. Nah, itulah penjelasan saya mengenai proses ekspresi gen melalui 2 tahap transkripsi sama translasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.